Dan ya, saya sebagai moderator di sini bernama Al Qudri, dan mungkin biar nggak terlalu lama, kita langsung nyerahin Bang Adit sebagai pemateri untuk menyampaikan materinya lebih lanjut. Oke, Bang Adit, silahkan Bang Adit. Iya, terima kasih Al dan teman-teman semua yang udah hadir pada sore hari ini. Eh, Sekarang saya ingin menjelaskan tentang materi kita yaitu building games in Flutter with Flame. Jadi sebenarnya enggak yang games-games yang perfect, cuma di sini kita atau saya akan memberikan sedikit pengenalan sehingga teman-teman tuh bisa mengeksplor lebih lanjut tentang Flame ini. Jadi istilahnya kita sama-sama belajar untuk sebagai pembuka jalan aja gitu. Jadi kalau teman-teman ada kepikir mau buat game apa nanti nggak terlalu ribet ya. Untuk biasanya kan kalau sendiri agak susah juga untuk memulai gitu. Jadi kalau mulai bareng-bareng insya Allah ya mudah lah. Oke, mungkin itu perkenalan awal dari saya. Nama saya Arifia Persada, mobile developer Android dan Flutter. Tentang saya Android developer dari tahun 2016, kemudian pernah ikut Udacity Android Fast Track Scholarship. Nah, terus pernah juga ikutan sertifikasi Associate Android Developer Google. Itu kebetulan udah habis ya, belum diperpanjang lagi. Habisnya tahun 2021. Terus saya juga co-founder Pandek kebetulan. Terus sekarang Flutter developer. Mungkin itu aja sedikit perkenalan tentang saya ya. Kita langsung ke materi. Nah, ini building games with Flutter. Sebelum dilanjut, mungkin teman-teman boleh download kalau mau langsung, karena kita bakal ngoding ya, bakal ngoding. Jadi kalau teman-teman yang mau ikutan ngoding juga, teman-teman bisa buka aja GitHub-nya, nanti saya update. Bisa di-download aja dulu gamenya. Iya, kodenya, sorry. Nah, Flame itu apa sih? Nah, Flame itu sebenarnya semacam library khusus untuk game. Dia udah komplit lah solution untuk game. Semua extension dan helper tuh sudah ada di sana. Jadi teman-teman cukup mengextend aja kode-kode yang udah ada dari library Flutter Flame. Nah, kalau teman-teman mau baca-baca lebih lanjut, teman-teman bisa uh, ini ya, main-main ke ininya, ke linknya. Saya ini dulu untuk pembahasan lebih lanjut ya. Nah, karena Flaming itu masuk library yang modular, nah kita sebagai pengguna library bisa memilih API apa aja yang mau kita pakai, misalnya Flame, tentu core package-nya yang ya ada game loop, basic collision detection itu untuk uh, collision-nya ya, terus ada split dan komponen. Nah, Frogs 2D basic engine with advanced collision detection. Terus ada tile model for easily working with tile maps. Jadi bisa buat kayak semacam tile di dalam map audio. Nah, kita bisa juga nambahin audio di Flutter Flame game kita. Ya, pokoknya. Nah, lanjut. Apa yang bakal teman-teman pelajari? Nah, yang bakal teman-teman pelajari itu teman-teman bakal menggunakan Flame version 1.5 untuk buat game web Android dan iOS. Terus kita menggunakan game loop. Terus membuat movable player character, terus menganimasi karakter tersebut dengan spreadsheet, terus ngasih box collision by reading from time map.
Oke. Nah, ini basic-basic extension yang bakal kita pakai. Ada Flame Game, Sprite Component, Sprite Animation Component, terus ada collision-nya juga. Oke. Lanjut, kita bakal langsung ngoding aja kali ya. Where. Ini. Oke. Nah, bagi teman-teman yang udah download bisa dibuka juga ininya ya, kodenya bisa pakai VS Code, bisa pakai Android Studio. Kebetulan saya lebih prefer pakai Android Studio, jadi saya pakai Android Studio. Nah, untuk starter teman-teman bisa run aja dulu ya. Wait. Teman-teman bisa run dulu. Ini hasilnya apa gitu ya. Nah, untuk penjelasannya di sini ada main game pack. Ini adalah main game kita ya. Ini mainnya. Nah, nanti kita akan buat semacam ini helper-helper yang udah ada. Kayak joypad. Joypad ini joypadnya ya. Ini kode untuk joypadnya. Terus directionnya. Oh, sorry. Oke, compile version S331 ya. Teman-teman bisa ini ya. Apa ya? Ini paling ada ini di manifest juga kali ya. Nah, di sini ada direction, enum direction untuk data kita itu ya. Waduh. Gradle 8 ya. Sorry, ini apa saya ya. Karena udah pakai yang terbaru. Kita penjelasan kode lagi ya. Di sini ada helper direction, terus ada map loader. Nah, map loader ini sebenarnya starter buat iniin apa? Mengenerate mapnya. Nah, terus kita juga ada aset ya. Nah, di aset ini ada image. Nah, ini kita punya collision map. Collision map itu sebenarnya kalau bisa dibilang rintangan ya. Tujuh, wait. Android, Gradle.
Gradle wrapper, Gradle wrapper properties. Oke. Kita sampai mana tadi? Oh ya, aset ya. Nah, di aset kita ada collision. Collision itu semacam penghalang gitu ya. Penghalang. Jadi gini udah ada udah dibuat sih supaya lebih cepat aja. Nah, ini ada reward tileset juga. Nah, untuk image kita punya image player ya. Nah, ini image player kita yang akan kita generate nanti. Terus ada player spreadsheet. Nah, untuk player spreadsheet itu sendiri ini terbagi ke dalam 16 ya. 16. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada arah awalnya. Ini arah depan, arah berlari, terus arah diam ya. Diam, lari itu lari lagi. Untuk kiri juga begitu ya tampilannya. Ya, atas juga. Nah, ini nanti bakal kita bagi-bagi nih lewat kode aja gitu supaya lebih mudah dan lebih ringan ya game kita. Terus kita juga punya background. Wait. Kita benerin ini dulu ya. Exported ya. Ini background game yang akan kita buat ya. Ini di sini udah ada belum ya? Oh, nggak ada. Nah, ini komponen-komponen yang akan kita komponen-komponen breakdown yang ada di sini ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan tentang kode kita ya. Nah, kalau teman-teman udah berhasil ngeran, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini joypad yang udah ada di kode tadi. Nah, wait. Nah, kita sekarang lanjut aja ya meng-create playernya. Tapi sebelum itu kita buat folder dulu nih. Buat folder dulu di kita setting up flame game-nya dulu ya. Kita buka lib to create file. New file dart file ya. Kita buat nama framework game.
Oke. Lalu kita buat kelas reward game extends plan game ya. Terus kita override onload-nya ya. Nah, di sinilah kita mengoverride game kita ya. Nah, kemudian di main game pack tadi, nah di sini kita masukin game widget kita ya ke dalam Flutter-nya. Tapi sebelum itu kita definisikan dulu ya di sini. Kan kita tadi udah buat kelas reward game ya. Game. Sama kita definisikan dulu ya reward game. Oke. Baru kita buat game widgetnya di dalam Flutter-nya. Jadi kita extend-nya di sini, masukin gamenya di main game page. Udah habis itu kita buat folder namanya komponen ya. Komponen. Terus kita buat player. Sekarang kita buat playernya. Kita buat namanya player ya, player data. Oke. Untuk playernya kita extend split komponen nih. Jadi kalau teman-teman mau nambahin komponen, extendnya with split komponen. Kita buat onload-nya juga. Kita buat konstruktornya juga ya. Wait, saya copy aja ya, biar cepat. Nah, ini kita definisikan juga player kita ya di sini. Kemudian di kemudian kita load ya playernya di sini, di onload. Kita bisa ambil dari split ya, karena kan kita udah extend split komponen. Nah, ini kita buat, oh wait, kalau pakai wait berarti di sini pakai assign. Gameref.load split. Nah, splitnya yang ini ya, asset player.png ya, yang ini kan. Oke, kemudian kita kasih posisi lah ya. Position sama dengan game rate. Biar ada di tengah-tengah ya, berarti game rate seperti 2. Kemudian kita masuk ke reward game kita ya. Nah, di sini kita buat playernya. Berarti final
Layer ya. Kita buat privat. Nah, ini player. Nah, kita bisa nge-add komponen ya. Layer. Kemudian kita build and run ya. Lihat ada nggak? Sorry, kita restart. Nah, ini udah ada ya. Udah kelihatan, udah bisa keload. Jadi kalau kita mau nambahin komponen lagi, kita nambah di sini lagi aja berarti. Begitulah kira-kira. Kemudian kalau udah kita nampilin playernya, kalau kita udah nampilin playernya, kita ngasih movement lah ya, pakai yang ini nih, kayak bantuan joystick ini, supaya playernya ini bisa jalan-jalan lah istilahnya gitu ya. Kita balik lagi ke player Dordat. Wait. Kita definisikan ini ya di sini. Direction. Bukan di sini, sorry. Wait. Direction. Oke. Kemudian di reward gamenya kita nambahin function ya. Nambahin function untuk direction ya. Terus kita import lah ya. Helper direction. Kemudian di main game pack, nah kita bisa panggil ini ya, panggil function yang sudah kita buat di reward game juga ya. Jadi biar dia ke detect. Nah, untuk mengeksekusinya ini kan baru kita mendefinisikan function untuk di joypad aja ya. Untuk playernya kan belum. Nah, untuk di playernya kita bisa pakai kita bisa operate ini ya, operate update.
Nah, kita bisa buat function lah ya. Kita buat function move player. Ini itu ya. Create function move player. Tapi ini di sini aja sih. Nah, update itu merupakan function yang unik ya di Flame Component. Jadi dia dipanggil terus kalau misalnya ada perubahan. Uh, kemudian kita pakai kemudian kita masukin ya function di move player-nya. Ini move up. Jadi kalau case direction up kita move up. Ini DT ya. Ini delta ya. Nah, untuk move-nya ini kita definisikan lagi ya. Ini kan belum ada. Nah, kita buat function-nya lagi. Jadi untuk function move up-nya itu teman-teman bisa pakai yang ini. Bisa pakai ini ya. Up, move right, move down. Ini saya copy dulu. Biar nanti saya kasih penjelasannya. Nah, move down. Nah, ini ada player speed. Jadi player speed itu sebenarnya apa sih? Jadi player speed itu kalau kita ibaratkan game ini sebuah koordinat. Jadi sebenarnya berapa jauh komponen ini yang apa player ini dia bisa berpindah gitu. Berapa koordinat ya. Kira-kira itulah. Nah, untuk yang move up, nah untuk posisinya kita tambah karena kan kita juga punya posisi di sini ya di dalam split komponen di dalam hash game ref. Nah, jadi posisinya kita tambah vektor 2 dari 0. Nah, delta ini delta dikali kurang player speed. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini XY-nya ya. Jadi kita definisikan XY-nya. Karena dia ke atas, maka X-nya 0 kan. Makanya Y-nya yang berubah. Dikurang. Kurang itu berarti dia ke atas gitu. Kalau kita definisikan sebagai koordinat, kalau ini di tengah-tengah, kalau ke atas kan berkurang ya, minus ya. Jadi ini minus gitu. Kalau move down berarti dia nggak dikasih minusnya. Nah, kalau move left, kalau teman-teman lihat di sini double X double Y kan. Nah, double Y-nya yang 0. Karena kan kita ke kiri kan. Berarti Y-nya 0. Nah, dia yang ininya minus ya. Karena ke kiri kan minus tuh dari garis koordinat. Kalau bikin titik koordinat ke kiri berarti minus ya. Nah, right-nya ini nggak usah pakai minus. Nah, oke, sekarang kita coba ya. Nah, kalau teman-teman lihat, nah, nih kita sekarang udah bisa ini ya. Udah bisa memindahkan player ini. Nah,
Oke, lanjut. Sekarang kita bikin animasinya. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, kita punya gambar yang ini ya. Aset tadi kita mana? Ini ya. Nah, ini kan kalau kita geser-geser kan nggak keren ya. Soalnya dia cuma ke kanan doang. Nah, kita bisa pakai ini nih. Kita akan ngelot ini dan menjadikannya sebuah animasi. Jadi kalau misalnya dia ke bawah, kita ngelot yang ini. Ke kiri kita ngelot yang ini. Ke atas kita ngelot yang ini, dan ke kanan kita ngelotnya yang ini gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu kita ganti lagi extend-nya menjadi sprite animation component ya, supaya support animasi. Kemudian kita tambahin kita tambahin ini dulu ya, load animation. Nah, kita import sprite ya, flame sprite. Kemudian kita bakal nambahin ini juga ya. Kita bakal nambahin variabel baru, yaitu animation speed 15, terus kita bakal tambahin sprite animation juga. Nah, karena kita udah nggak pakai sprite komponen, ini bisa kita code dulu aja. Nah, setelah kita nambahin beberapa variabel, animation speed, terus sprite animation, standingnya gimana kalau misalnya dia diem kan. Nah, ke bawah, ke kiri, ke atas, ke kanan. Nah, habis itu kita bisa load animasinya ya di onload. Then animation sama dengan standing ya. Jadi kita nggak perlu ini lagi sih. Nah, untuk rundown animation-nya kayak gimana? Nah, untuk rundown animation-nya kita bisa buat kayak gini ya, rundown animation sama dengan spreadsheet animation. Kita buat row-nya 0, step-nya itu animation speed ya, yang udah kita definisikan tadi. Ini ke 4. Oh, ini 2-nya ya.
Oh, benar ya. Kirain error apaan. Create animation, step time-nya animation speed, terus 2-nya ke 4. Nah, jadi penjelasannya kan kita sudah punya gambar. Kita sudah ngeload ini kan, player spreadsheet.png yang ini kan. Nah, karena dia di bawah itu kan gambarnya yang 0 ya. 0, row 0 sampai 4 ya. 0, 1, 2, 3. Ininya 4 buah ya, jadi 0 ke 4 gitu. Nah, untuk live-nya berarti sama juga. Kalau live-nya berarti kita pakai row-nya kita pakai 1 ya. Karena ini ke kiri kan. 1 sampai 4 ya. Kemudian untuk yang ke atas run up ya. Ini yang kedua ya, 0, 1, 2, 3. Berarti untuk run up-nya kita pakai row-nya 2. Terus untuk run back ya. Untuk run back kita pakai row-nya yang 3. Ya, sesuai gambar ini ya. 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk standingnya yang mana? Nah, standingnya kita pakai yang ini aja. Samain kayak yang pertama kan. Ini standing ya. Oke, kita udah buat kita udah definisikan animasinya, kemudian kita update ya. Kemudian kita update di sini di move player. Nah, untuk update-nya kita bisa nambahin ini animation sama dengan run animation-nya. Ini bisa kita copy aja. Ini jadi rundown. Ini jadi live ya. Ini jadi run back. Untuk nonnya kita pakai yang standing animation ya. Jadi kalau dia diem, kita pakai yang standing animation. Oke, mungkin udah cukup ya. Sekarang coba kita tes. Oke, udah bisa ya. Udah jalan dia. Tapi dia diam, tapi dia jalan terus ya. Ini kenapa ya? Oh, ini. Karena dia dari 1 sampai 4, mana sih ininya ya? Jadi dia nge-run animasi yang ini ya. Nah, kalau untuk diam berarti kita buatnya 1 aja. Jadi kita pakai yang ini aja gitu. Coba kita ini. Nah, tuh dia diam kan.
Karena kita tadi kesimpan yang itu tadi kan, ini jadiin satu kan. Oke, untuk nambahin animasi ke dalam player kita udah selesai ya. Ya, udah mau dikit lagi nih. Jadi, habis itu kalau gambarnya hitam kan jelek ya. Bagusnya kita tambahin backgroundnya. Nah, untuk tambahin backgroundnya, kita bisa tambahin ini lagi, tambahin komponen kan. Nah, komponen berarti kita tambahin di sini. Di folder komponen bisa pakai kita tambah kelasnya world. Kita bisa nambahin kelas world stance with komponen with sGameRef. Kita bisa load backgroundnya ya. Seperti biasa untuk load backgroundnya kita bisa pakai split await. Kalau pakai await kita harus pakai assign ya. Kemudian GameRef dot load split. Nah, kita bisa ini backgroundnya ya, reworld background ya. Reworld background berarti yang ini kan. Nah, kita tambah berarti di sini reworld background.png. Terus kita definisiin size-nya juga. Untuk size-nya kita pakai script original size. Nah, setelah kita buat komponennya, kita masukin komponennya ya di sini, di reward game. Nah, kita tambahin lagi di sini berarti kan final world ya. Oke. Nah, untuk world-nya harus kita buatnya sebelum player kan. Jadi kan ada world dulu baru player. Berarti kita tambahin sini add di sini ya. World. Nah, untuk world-nya kan kita harus pakai await ya. Jadi kita pastiin dulu world-nya itu udah ke-load semua baru kita tampilin player-nya gitu. Oke, kalau udah kita ini ya. Nah, oke, selesai. Sekarang udah mantap ya, udah ke-load background-nya. Ya, simple kan? Gampang banget ya kayaknya ya. Oke. Nah, kita kan punya background dari gambar kita itu sebesar ini ya. Berarti dia ngelotnya kan cuma sampai segini doang gitu. Nah, kita mau dia tuh bergerak sesuai dengan map-nya. Nah, berarti harus kita definisikan juga kameranya gitu. Kameranya harus kita followin ke dalam karakter dari playernya itu. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita definisikan playernya ya. Player position sama dengan world size
size dari word-nya kita bagi 2 biar di tengah-tengahnya. Terus kita bikin kamera dot follow komponen. Nah, masukin position komponennya jadi player. Kemudian world bound-nya kita bisa pakai rect dot from, kita import .ui dulu ya, rect from ltrb. Ini kita buat 0 terus ini right-nya world dot size dot x. Ini kita definisikan world dot size dot y. Karena kelebihannya. Oke. Halo, sorry teman-teman. Kayaknya Bang Adit DC itu untuk sementara. Mungkin untuk sementara kita bentar ya. Coba saya hubungi lagi Bang Adit. Mana tahu wifi-nya mati atau apa gitu atau lupa ngecas. Jadi mohon untuk bersabar untuk sementara. Oke, wait a minute. Nah, udah nyambung lagi Bang Adit. Silakan Bang Adit. Halo Bang Adit. Oke guys, sorry guys, Iya, koneksi ya. sip, sip. Oh, belum ke share screen lagi ya. Nah, Belum. oke guys. Nah, habis itu kita buat ini ya, buat collision-nya. Collision itu sebenarnya artinya semacam penghalang ya. Kayak ini kan kalau di dalam game, nah kalau di dalam game kan harusnya nggak bisa ke sini ya, soalnya kan dia air kan. Nah ini juga ada kayak semacam kayu dan dia masih, dan player kita masih bisa masuk ke dalam game gitu kan, keluar dari arena. Nah ini harus kita definisikan lagi supaya dia nggak kena dalam ini air ini, namanya kita collision ya. Nah kalau di dalam game itu sendiri sebenarnya ada yang namanya tile map ya. Jadi untuk beberapa game developer biasanya di imajiner 2 dimensi gitu. Jadi kayak semacam koordinat ini didefinisikan gitu. Supaya tahu ini letak dari gambar ini sebenarnya di mana sih? Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, itu tuh sudah kita definisikan di sini ya. Pakai tile map. Nah, yang JSON ini hasilnya nih. Jadi sudah dibuatin lah. Nah, gimana cara buat collision-nya atau penghalangnya? Kita bisa buat file lagi di komponen ya.
Bentar, kita buat work collidable. Kita buat kelas lagi ya. Extendnya position component. Halo. Halo Bang. Oke. Keluar lagi tadi ya? Iya, keputus ya. Sorry guys. Iya, iya, iya. Saya matiin video aja ya. Ini biar lebih ringan. Tapi ini nggak bisa ya. Kenapa ya? Nggak bisa. Lemnya mungkin kita update dulu guys. Karena nggak ada ya itunya ya. 150. Oke, bisa ya. Nah, setelah kita buat word collision-nya, rectangle hitbox, kemudian kita buka reward. Kayaknya Bang Adit DC lagi deh ini. Bentar ya, kawan-kawan. Coba. Udah nyambung, Bang. Halo, Bang. Gimana? DC barusan ya. Oke. Lanjut, Bang, lanjut. DC beneran lagi. Aduh, sorry guys. Kelihatan nggak sih? Udah, Crystal clear. udah ya. Word collidable tadi ini udah sampai kan sini.
Tadi kita udah ganti ininya flame-nya jadi 15 supaya kita punya ini ya komponen rectangle hitbox. Kemudian di real world game kita tambah function ya add world collision. Kita ngelot halangannya tadi, rintangannya. Nah, habis itu kita tambahin ini ya di sini add world collision ya yang udah kita buat ini functionnya kan. Nah, untuk mendeteksi bahwa game kita itu punya rintangan, kita harus tambahin di sini with has collision detection. Kemudian kita tambahin juga di playernya ya, karena player itu kan dia kena juga ya. As game break berarti kita tambahin juga as collision callback ya, kita kasih apa yang akan terjadi kalau dia kena collision-nya, kena rintangannya ke player. Jadi kita butuh tambahan collision callbacks juga. Lalu karena kita ini on collision sama on collision end. Oke. Kemudian di player jangan lupa juga kita tambahin di sini add di sini di dalam ini kita buat juga add komponen ininya rectangle hitbox ya. Kemudian kita buat apa lagi ini? Terus kita ini lagi ya buat variabel lagi. Namanya collision correction itu mana? Akan aja collision. Nah, di method on collision-nya kita tambahin ini. Kita tambahin ini. If other position komponennya itu word collidable yang udah kita definisikan tadi ya. Jika position komponennya itu word collidable yang ini, ya kan? Here.
Nah, kita ganti ininya jadi has collided-nya jadi true ya. Terus collision direction sama dengan direction. Nah, untuk n-nya tuh kita buat ini aja has collided-nya jadi kita ganti jadi false. Nah, untuk move up-nya berarti kan kalau dia kena rintangan berarti dia nggak bisa ke atas atau ke bawah gitu kan. Berarti kita bakal gantiin juga nih di sini. Berarti kita harus nambahin function lagi kan. Can player move up ya. Jadi jika ada collided atau rintangan, itu collision direction-nya sama dengan up, collision direction dot up ya. Berarti ini kita return false, berarti dia nggak bisa jalan ya. Berarti ini return true. Ini kita tambahin juga untuk yang arah-arah yang lain juga ya. Ini move down lah ya. Ini direction down. Ini move left. Ini move right. Nah, di move player-nya kita update lagi kan, kita update juga kan. Nanti kita tambahin if can player move up, berarti dia baru bisa move up kan. Nah, jadi gini, jadi kalau dia kena collision atau kena rintangan, baru dia bisa ini ya. Berarti kita tambahin lagi ininya juga. Can player move down. Can player move left. Can player move right. Oke. Ini folder. Oke, kalau udah kita ini ya. Kita coba run. Oke. Sekarang udah jadi, coba. Nah, tuh. Dia nggak bisa jalan ya, karena udah kita definisikan tadi kan rintangannya. Nah, ini juga. Nah, tuh. Dia jadi nggak bisa jalan ya. Oh, wait. Ada yang salah kali ini. Right. Nah, ini juga ya. Nggak keluar jalur dia. Ini kayak game-game Harvest Moon gitu ya. Bisa kita tambahin apa bebas lah ya. Atau kalau misalnya game-game yang sejenis ini, misalnya kita ke
kita buat kayak gambar rumah, nanti kita masuk, nanti kita bisa pokoknya banyak yang bisa kita ingin dari sini kan. Mungkin untuk plan game untuk coding kita hari ini sampai di sini aja dulu kali ya. Segini. Eh, nah, nih dari sini, dari yang kita pelajari, kita harus ke mana lagi nih? Nah, jadi kan teman-teman udah punya tools yang bisa buat game-game 2 dimensi. Nah, teman-teman bisa coba nih lanjutannya. More game UI, ya kan bisa pakai player health bar, terus attack button, jump button, nah nanti teman-teman bisa nambahin tambahan lagi nih. Pakai flame component atau flutter widget. Nah, bisa nambahin enemies, kasih goblin atau apa gitu. Nanti kalau kena goblin ya, nanti berkurang health bar-nya gitu kan. Nah, untuk different level bisa load dunia yang baru ya, dan tile map yang baru ke game untuk keluar dari area. Jadi kalau keluar dari area bisa muncul di tempat di mana gitu ya kan. Kalau di Ark Smoon kalau masuk rumah dia beda lagi tampilan ininya. Nah, kira-kira seperti itulah. Mungkin untuk sekarang segitu dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kan. Nah, thank you ya teman-teman. Have a nice code. Mungkin ada pertanyaan, saya kembali Al. Oke, Bang. Jadi kita punya beberapa pertanyaan nih dari kolom chat maupun dari yang Slido. Nah, mungkin kita langsung ngebacain yang dari Slido terlebih dahulu, Bang. Oke. Bang Adit, Flames ini bisa bikin game yang kompleks nggak ya? Untuk game yang kompleks, tergantung kompleksnya kayak gimana nih. Kalau kompleksnya kayak ML atau gimana, belum tahu juga ya. Tapi yang ML tipis-tipis mungkin bisa. Ya nggak? Iya, 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 iya. Oke, Kompleksnya lanjut, Bang ya. kompleks gimana dulu gitu. Kalau game ini bisa juga sih dibuat kompleks. Cuma kan tampilannya ya begini ya, 2 dimensi. Hubung kita belajar juga jadi simple, Bang ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selain building game in Flutter with Flame, apakah bisa, Bang, dengan Kotlin membuat mini game yang sederhana? Kotlin ya. Yoi. Kalau Kotlin kurang tahu juga ya, tapi biasanya mereka pakai library lain terpisah gitu ya, pakai C++. Biasanya Iya. pakai Unity Itu atau segala macam. Tapi kurang buat tahu juga info sih doang nih. Mas. Gimana, Kut? Buat info aja. Buat kawan-kawan yang tadi nanya, yang bisa nggak Kotlin bisa bikin si game, Google ada keluarin baru tuh, namanya Develop Android Games. Mungkin bisa baca-baca dokumentasinya. Ada. Oh, ada ya. Oke. Oke. Oke, ini kita langsung baca kolom komentar ya. Oke, ini ada dari ini lebih ke saran sih. Tolong kirimkan di grup WA dong, Meet Google Dev part satunya Kak, gitu katanya. Oke, bentar, Pak Adit. Nah, ini nih OT nih Mas dari Bang Budi Liau. Pak Adit, maaf, OOT monitornya pakai ukuran berapa ya? Lebar sekali. Emot senyum. Oh, ini pakai monitor eksternal sih. Apa tuh? LG. Mungkin boleh Bang dicatat Bang, ntar biar I'll share ke grup juga. LG apa? LG Curve Oke, sip. 24. Inci ya? Ya gede. Oke, oke 24 inci. Lalu, nah dari Bang Erik Wibowo, maaf Pak, itu menggunakan APK apa ya katanya?
Mungkin lebih ke software ya, mungkin nanya software apa, Bang? Oh, softwarenya pakai Android Studio Yoi. untuk buatnya. Teman-teman juga bisa pakai VS Code sih kalau Flutter. I see. Oke. Kayaknya ini Bang berhubung udah 17.21 juga dan kebetulan pertanyaan udah habis juga. Cuman ini dari Bang Budilia udah minta izin pamit juga Iya. karena mau katanya. Dan mungkin buat kawan-kawan yang ada sekarang di sini kita bisa foto bareng terlebih dahulu ya buat